padamu, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Baiklah, saudara dikasih Tuhan, di sini saya akan sedikit membacakan firman Tuhan yang bacaannya saya ambil dari Imamat 19 ayat 18 ya. Imamat 19 ayat 18 saya bacakan demikian bunyinya. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya ulangi, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Janganlah menaruh dendam kepada orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dimanapun saat ini Anda sedang berada, mungkin saat ini Anda sedang menonton channelnya Wong GKJW begitu, kami ingin membahas sedikit tentang firman Tuhan. Saya ulangi, yang terambil dari Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas. Bapak dan Ibu, sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dilarang untuk menuntut balas. Dalam artian, orang boleh melakukan kesalahan terhadap diri kita, orang boleh membenci kita, akan tetapi kita sebagai anak-anak Allah dilarang untuk membalas, apalagi membalas dendam. Itu tidak berkenan. Dan janganlah engkau menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau menaruh dendam. Berarti kita dilarang mempunyai hati atau perasaan dendam begitu terhadap mereka-mereka yang telah melakukan kesalahan, terhadap mereka-mereka yang telah melakukan perbuatan kurang berkenan, terhadap mereka yang telah menyakiti hati kita. Kita dilarang menaruh dendam. Kita harus bisa mengasihi, bahkan mendoakan mereka agar mereka tidak lagi berbuat kesalahan dan mereka melihat bahwa anak-anak Allah itu adalah bukan pendendam. Anak-anak Allah adalah anak-anak yang mampu menaburkan kasih terhadap sesama, mampu menaburkan kasih satu dengan yang lain, mampu mengasihi satu dengan yang lain, bahkan boleh menjadi jalan berkat bagi mereka yang membutuhkan. Itu adalah anak-anak Tuhan. Kemudian berikutnya, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan Allah Bapa dan Ibu, ini berita. Kalau kita mengaku beriman kepada Yesus, kalau kita mengaku percaya kepada Yesus, kalau kita mengaku adalah anak-anak Allah, anak-anak yang diberkati, sudah selayaknya kita mengasihi sesama
Dengan demikian kita dilarang dendam, kita dilarang memusuhi, bahkan kita dilarang untuk bermindset negatif terhadap mereka yang memusuhi kita. Mempunyai sedikit perasaan tidak baik pun itu dilarang. Sebagai anak-anak Allah, itu haram hukumnya untuk membenci sesama. Sebagai anak-anak Tuhan, itu tidak diperkenankan untuk berbalas dendam. Oleh karena itu, kami ingin tekankan sekali lagi, sebagai anak-anak Allah, sebagai orang yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Yesus, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dalam artian, kalau mereka meminta minum, berikan minum kalau engkau mampu. Kalau mereka meminta bantuan, berikan bantuan kalau engkau mampu. Mereka minta dikasih, kasihlah. Jangan dibenci. Hilangkan perasaan benci, perasaan dengki, perasaan iri, dendam di dalam sanubari kita, agar kita boleh berkenan di depan Tuhan dengan keadaan suci dan kudus di surga, tempat orang-orang yang percaya. Jadi renungan ini kiranya mampu menginspirasi kita sebagai anak-anak Allah untuk terus berkarya, berbagi kasih, menebar damai, kasih sejahtera. Karena itu dikehendaki Tuhan. Haleluya. Amin.
Bagaimana tentang lagu yang barusan kita nyanyikan? Persepsi Anda tentang lagu itu dan tentang Tuhan Yesus itu bagaimana? Kalau saya tentang hidup adalah kesempatan. Jadi semasa kita diberikan kesempatan masih untuk hidup, bagi kita masih bernapas, kita melakukan hal-hal kebaikan. Karena kita diberikan kesempatan. Sebelum kita dipanggil oleh Bapa di surga, kita diberikan kehidupan yang baik, kita melakukan kehidupan yang baik, baik terhadap tetangga, terhadap orang tua, terhadap teman-teman, terhadap anak, terhadap suami. Kita lakukan yang terbaik seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Terus bagaimana tentang kalau ada orang Kristen itu melakukan keburukan atau bahkan orang Kristen yang berpikiran negatif, itu menurut pendapat Anda itu benar atau tidak? Aduh, kalau orang Kristen melakukan hal-hal negatif, hati saya sangat miris, saya sangat sedih. Karena apa? Mungkin dia belum mengerti sebenarnya kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita waktu kita masih ada hidup itu diberikan kesempatan kita, yaitu melakukan yang terbaik kepada keluarga, kepada lingkungan, pada siapapun yang kita jumpai. Jadi seorang Kristen yang melakukan yang tidak terpuji itu sangat disayangkan sekali. Iya, berarti kunci sebagai orang Kristen itu harus banyak banyak mengasihi begitu ya. Tentang kasih berarti berarti Ibu berbicara tentang kasih ya. Iya, Kalau karena saya kasih Tuhan adalah kasih yang sempurna. Bukan lagi kasih sesama manusia, terlebih-lebih kita ngasihi Tuhan. ya, baik, baik, baik. Terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya dan kiranya ini boleh menjadi berkat, boleh menginspirasi buat kita semua. Puji Tuhan. Amin. Amin. Kasih-Mu kudus tiada duanya Tuhan. Kasih-Mu luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami sekian. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menuntun kami untuk tidak dendam, untuk bisa mengasihi, untuk bisa menjadi jalan berkat, untuk bisa menebar kasih setia terhadap sesama kami manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin.